dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping. Dan menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. 190 tahun. Belanda cuma 75 tahun HGU-nya. Kolonialisme. Serta HGB, Haguna Bangunan, dan 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Untuk apa kita punya arsitek, ya, insinyur, universitas yang ada di kita semuanya? Kenapa nggak sedikit? Dan Xi Jinping dan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Bayangkan. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Saya ingatkan bahwa kita ada hubungan diplomasi. Sejarah Singapura, ketika Singapura memutuskan untuk menjadi negara industri, karena dia nggak punya apa di sana, maka Singapura secara diam-diam menawarkan untuk tenaga insinyur dari Cina masuk ke Singapura, karena tidak punya hubungan diplomasi. Akhirnya masuk ke sana. Kemudian diadakan bahasa Cina sebagai bahasa nomor 2, bahasa Singapura. Jadilah sekarang seperti ini. Bahasa induknya tergiris, bahasa Cina yang menjadi. Kita punya hubungan diplomasi. Jadi akan lebih cepat seperti Singapura kalau kita tidak marah dan diam-diam saja. Selanjutnya, selain kewajiban untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah, membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. 30 rumah sakit di kota-kota besar. Bayangkan nih, apa yang terjadi. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah. Dikatakan tadi oleh Bang Adi bahwa nggak ada itu aturannya marah itu pakai begini-begini, nggak ada. Kemudian marah itu jangan samakan. Rocky bukan orang Jawa. Di daerahnya Rocky sana saling maki itu biasa. Ada di daerah sekitar Amurang, kebetulan saya pernah di sana. Anak sama bapak biasa cuki main, datang nggak bilang-bilang. Weh, mama cepet siapin makan. Orang bapak datang. Di Jawa Timur jancok kan. Lah kalau disamakan sama dengan orang Jawa, jangan begitulah Pak. Pukimak di Medan. Nah, itu dia. Kemudian kita melihat itu dengan kacamata positif atau negatif. Kalau kita melihat kacamata positif, Rocky itu adalah mewakili rakyat marah supaya meredam rakyat marah. Kan Rocky terkenal sebagai tokoh masyarakat. Seperti kemarin ada demo di depan gerbangnya Rocky kan dilemparin kan. Itu kalau lama sedikit habis. Masyarakat sana akan marah. Kenapa? Di tempatnya Rocky itu dia lambang pelindung rakyat. Karena ketika masalah tanahnya Rocky akan diganti rugi, apa yang Rocky katakan? Saya mau ganti rugi asal samakan dengan semua masyarakat situ. Itu Rocky. Saya mau diganti rugi tetapi samakan dengan rakyat yang lainnya sebagainya. Akhirnya datanglah satu orang itu. Cukup diusir satu orang aja kemarin. Kabur dia. Dan lucu.
yang mimpin demo itu adalah persis seperti yang demo saya waktu di Surabaya. Orangnya sama. Nanti akan saya tanggapi apa yang dikatakan di video nanti ya, lebih lanjut lagi. Ya itulah. Jadi kita kalau berpikiran positif seperti itu, justru Rocky menyalurkan kemarahan seluruh masyarakat lewat kata-katanya dia. Gitu. Tetapi karena tadi yang dikatakan pembicara tadi bahwa sabdo penituratu, banyak orang yang cari-cari muka, sehingga ya dilakukan seperti ini. Akhirnya Rocky dijerat undang-undang spesialisasi untuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Anton Permana, Jumur Hidayat, Sagana Nainggolan, Ustadz Edi, sekarang Rocky. Tapi saya ingin bahwa undang-undang ini undang-undang frustasi. Tadinya kan penghinaan, delik penghinaan. Nggak ada lagi undang-undangnya, udah cabut MK kan. Kemudian ada lagi undang-undang nomor 1 tahun 2023. Tapi berlakunya 2 tahun yang akan datang. Bingung, kan gitu, bingung. Karena bingung, akhirnya kembali lagi. Pasal 1 adalah raja, pasal 2 kembali lagi kan gitu. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46 itu adalah undang-undang zaman kolonialisme tanggal 8 Maret 1942 pada saat gencar-gencarnya itu dibuat. Dan itu yang membuat ada gubernur militer. Karena terpaksa maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana disampaikan undang-undang ini dikatakan tadi oleh Bu Fitri tadi itu tanggal 8 Maret 42 ya diberlakukannya. Tetapi semua aturan hukum persis seperti undang-undang punyanya Belanda. Di situ disampaikan dalam pasal kalau disebut gubernur militer itu bacanya adalah presiden. Gitu. Kemudian kalau Netherlands on the land itu berarti warga negara Indonesia. Jadi kalau asisten residen itu berarti dia jaksa maksudnya, bukan dia jaksa. Jadi aneh. Jadi kalau Netherlands itu harus dibaca Indonesia. Itu di dalam peraturan yang disebutkan. Jadi ini persis undang-undang zaman kolonialisme.